Sungguh benar ya Bapa di surga, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, kami menantikan kedatangan-Mu untuk menjemput kami di awan-awan. Dan inilah rasa syukur kami untuk meninggikan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sebelum hari itu tiba, kami terus didapati setia kepadamu, sebab Engkaulah yang menjadi sumber kesetiaan kami, dan itu adalah kesetiaan yang tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini ada bahagia, ada kesenangan, ada sukacita, hidup bersama dalam ibadah pagi kami. Kami berterima kasih karena Tuhan sudah membangunkan kami kembali. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, masih berbicara tentang kesetiaan. Buah roh ialah kesetiaan. Kesetiaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, dan juga di dalam rencana Allah yang kekal dalam kehidupan kita sebagai tubuh Kristus. Amin. Puji Tuhan. Dan pada pagi hari ini saudara-saudaraku, kita akan masih melanjutkan lagi bagaimana kita memahami kesetiaan Allah yang sungguh luar biasa, memberikan kepada kita kekuatan untuk tetap hidup setia melayani Dia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah lihat Bapak Ibu Saudara bahwa iman adalah kesetiaan, dan kesetiaan itu adalah iman, Dan saudara-saudaraku, pada pagi hari ini kita akan kembali melihat lagi bahwa kesetiaan Allah adalah mutlak, menjadi sumber pengharapan kita, dan yang harus terus mempengaruhi seluruh tindakan kita, mempengaruhi dan membawa kemajuan di dalam setiap pelayanan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya kita akan melihat dulu dari 1 Korintus pasal 1. Mari saudara, kita akan melihat dari 1 Korintus pasal 1. Kita akan membaca firman Tuhan. Sebelum kita melihat lebih jauh lagi, kita akan lihat di 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke 9. Tapi saya akan membaca ayatnya yang dari ayat yang keempat Nah, di situ judul perikop yang dibuat dalam Alkitab berbahasa Indonesia, dikatakan di situ ucapan syukur, Ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu bahwa surat 1 Korintus, surat yang pertama, surat Paulus kepada jemaat Korintus ini, saudara, dituliskan oleh Rasul Paulus untuk menjawab berbagai pertanyaan dan masalah-masalah yang timbul di dalam jemaat Korintus ini, perlu dijawab oleh Rasul Paulus. Tetapi Paulus selalu memulai ucapan syukur kepada Allah. Amin. Menghadapi apapun,
persoalan yang harus dihadapi, yang pertama dilakukan oleh Rasul Paulus adalah bagaimana senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mengucap syukur atas apa? Bukan mengucap syukur atas masalah yang terjadi, tapi mengucap syukur atas kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan kepada kita, ya, kepada semua jemaat kudusnya Tuhan. Karena kita tahu bahwa ya hidup kita menjadi berarti itu karena dimulai oleh kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan hidup kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi poinnya adalah apapun yang dihadapi, permasalahan apapun yang harus dihadapi, di sini pertama-tama Rasul Paulus memberikan contoh keteladanan kepada kita bahwa kita harus pertama-tama ya menempatkan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya yang telah menyelamatkan hidup kita, yang telah dikaruniakan kepada kita setiap orang yang percaya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di ayat 5 dikatakan, sebab di dalam Yesus kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebab di dalam Yesus kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya tentunya ya dalam konteks jemaat Korintus ini, saudaraku, karena mereka ya tidak kekurangan sesuatu apapun, ya Tuhan telah mengaruniakan kepada mereka segala kelengkapan, ya segala pengetahuan, segala karunia, apapun yang dibutuhkan supaya mereka bisa tetap setia kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mereka telah menerima itu melalui ya pengajaran doktrin akan kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Itu sudah lengkap disampaikan, diajarkan oleh Rasul Paulus kepada mereka, sehingga mereka ya tidak bisa mengatakan tidak mengetahui apa-apa tentang bagaimana cara untuk hidup setia kepada Tuhan, hidup setia mengasihi saudara-saudara seiman, hidup setia bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga, dalam hal bagaimana melayani saudara seiman, beribadah dan menghargai, ya, menghargai persekutuan. Nah, semuanya sudah diajarkan kepada jemaat Korintus ini, ya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana bersikap terhadap lingkungan dan terhadap dunia luar. Bagaimana mereka ya mengetahui pentingnya memberitakan Injil keselamatan. Bagaimana ya jemaat Korintus ini telah diajarkan hal yang paling utama, ya kasih, iman dan ya pengharapan dan kasih adalah yang paling utama, ya. Bagaimana supaya mereka ya senantiasa bisa menunjukkan kesetiaan di dalam saling menghormati satu dengan yang lain dan terus bahu-membahu dalam upaya untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang, ya. Semuanya itu sudah lengkap, ya, segala pengetahuan yang bersumber dari kebenaran Allah sudah diteruskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus ini, sehingga Bapak Ibu Saudara, kebenaran itu seharusnya ya pengetahuan yang kaya dikatakan tadi, ya Bapak Ibu Saudara, yang memperkaya mereka dengan segala perkataan, segala pengetahuan yang benar yang sudah diajarkan kepada jemaat Korintus ini. Apa hasilnya yang diharapkan Bapak Ibu Saudara? Yang diharapkan adalah kesatuan hati di antara mereka. Amin. Bagaimana mereka
harus setia ya untuk saling tolong menolong, saling dukung mendukung, dan mereka saling berbagi di antara mereka sebagai jemaat Tuhan, sebagai saudara seiman, untuk menunjukkan bahwa sungguh berfungsi, bermanfaat ya segala pengetahuan yang benar ya yang telah mereka terima, yang telah diajarkan kepada mereka bekerja dan memberikan ya kesempatan untuk Roh Kudus ya mempererat kesatuan di antara mereka sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi harapan itu di tengah-tengah jemaat Korintus ya ternyata ya hal yang terbalik yang justru terjadi. Jemaat Korintus ini mengalami perpecahan satu dengan yang lain. Mereka tidak menghargai sesama saudara seiman. Mereka saling menghakimi dan banyak perbuatan dosa yang tidak pantas, yang tidak seharusnya terjadi kepada mereka. Tapi itulah yang menjadi kenyataan dan menjadi batu sandungan bagi orang di sekeliling mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah karena itulah saudaraku, ya kita baca selanjutnya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat 6. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan bagi mereka untuk hidup, untuk mengalami perpecahan ya di antara jemaat. Tidak ada alasan bagi mereka untuk saling bertolak-tolakan, ya. Tidak ada alasan bagi mereka untuk mengatakan bahwa mereka kekurangan, serba kekurangan, ya. Karena Tuhan sudah mengaruniakan kepada mereka, dikatakan di situ adalah ya Tuhan telah mengaruniakan kepada kamu dan memberikan kepada kamu karunia, ya, karunia untuk mereka bisa saling berbagi, saling membangun, dan saling meneguhkan, saling melayani satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di sini kita lihat bukan kesetiaan Allah, bukan ya pertolongan Tuhan yang kurang ya kepada jemaat Korintus ini, tapi merekalah yang kurang bersyukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya kebenaran Allah ya harus menimbulkan, harus membentuk ya hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan dan siap untuk berbagi dan melayani untuk sesamanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah karena itu Paulus menegur mereka karena jemaat Korintus ini, saudaraku, ya mereka mencari banyak alasan untuk tidak mengasihi. Tapi Paulus menegur mereka supaya mereka menyadari apa yang telah mereka terima, apa yang telah mereka miliki, itu adalah kecukupan bagi mereka untuk hidup di dalam kesetiaan mengasihi sebagai saudara seiman. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 8 dikatakan, ya Paulus katakan, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus mempunyai pandangan yang kuat ya tentang kesetiaan Allah dalam kehidupan kita, bahwa ini adalah berkat karunia Allah yang kita terima, yang akan membawa kita sampai bertemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka kelak. Saudara, janji Allah yang dapat dipegang teguh, yang sungguh dapat diandalkan menjadi kekuatan kita
untuk setiap hari, setiap saat melihat bahwa kebaikan Tuhan itu sungguh tidak akan pernah dijauhkan dari setiap langkah kehidupan kita. Dengan memandang kesetiaan daripada Allah dalam kehidupan kita, akan terus membangkitkan semangat kita setiap hari, dan kita harus melihat itu sebagai sumber kekuatan kita untuk menghadapi setiap masalah dalam kehidupan kita. Karena rancangan Allah, Bapak Ibu Saudara, rancangan Tuhan bagi kehidupan kita sebagai tubuh Kristus adalah Allah mempersiapkan kita untuk menjadi saksi kebenarannya sampai pada hari kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tujuan Allah adalah untuk membawa kita kepada kekudusannya. Amin. Kepada kekudusan Kristus yang menjadi sumber kesetiaan kita untuk bisa melihat bahwa pemeliharaan dan pertolongan Tuhan akan terus memampukan kita untuk hidup di dalam kasih setianya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini Rasul Paulus mengajarkan ya kepada jemaat Korintus dan juga kepada kita semuanya, kita harus pertama-tama memandang kesetiaan Tuhan. Amin. Ketika kita melihat saudara seiman kita, ketika kita bersekutu, ketika kita memandang persekutuan kita di dalam Kristus Yesus, ya persaudaraan kita, Bapak Ibu Saudara, kita harus pertama-tama mempertimbangkan, amin, mempertimbangkan Tuhan dan kasih setianya yang telah mempersatukan kita di dalam tubuh Kristus itu sendiri. Sehingga saudara-saudaraku, ya motivasi dan dorongan kita untuk terus saling melayani satu dengan yang lain, ya saling mendoakan satu dengan yang lain, mendukung satu dengan yang lain, bertumbuh di dalam persekutuan yang benar, melayani saudara-saudara kita. Bapak Ibu Saudara, pandangan yang harus kita tumbuhkan, ya pengertian yang harus kita perdalam adalah tentang bagaimana kita menyadari kasih setia Tuhan membawa kita kepada seluruh kekudusannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya melalui masalah-masalah, persoalan-persoalan yang kita hadapi, ada maksud Tuhan untuk membentuk, ya Bapak Ibu Saudara, membentuk diri kita, membentuk hati dan pikiran kita supaya lebih kuat lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara, supaya lebih maju lagi, supaya lebih bertumbuh lagi, dan supaya bisa kita menjadi lebih dewasa lagi ya di dalam kehidupan kita ya sebagai tubuh Kristus. Maka saudaraku, pada akhirnya kita tahu rencana Tuhan adalah untuk membawa kita kepada seluruh kekudusannya, dan kesudahannya dikatakan adalah kita menjadi tidak bercacat di hadapan Allah pada hari Kristus Yesus di masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja ya tidak perlu harus menunggu ya kedatangan Tuhan di awan-awan baru kita menyadari tentang kebaikannya dan rencananya dan kerelaannya untuk membentuk kehidupan kita menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Maka sekaranglah Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran firman-Nya, amin, firman Tuhan yang sempurna, kita dapat melihat itu ya sebagai gambaran dari kehidupan kita yang tidak bercacat di hadapan Allah, ada di dalam setiap kebenaran firman yang direfleksikan oleh Tuhan melalui ya pengertian-pengertian yang kita peroleh, yang kita dapatkan dari firman Allah yang murni. Amin. Firman Allah yang suci dan firman Allah yang berkuasa, kita akan mendapat gambaran ya, kita memperoleh deskripsi ya tentang kesempurnaan hidup kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kita mempunyai ketersediaan. Ya, kita mempunyai ketersediaan sumber kebenaran Allah yang tidak berkesudahan. Bukan kebenaran diri kita sendiri, tapi kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Ya, melalui firman-Nya kita mendapat gambaran tentang kekudusan Kristus Yesus, di mana Kristus Yesus telah membenarkan kita dan telah mengaruniakan kepada kita keselamatan hidup yang kekal satu kali untuk selama-lamanya. Dan di dalam kebenaran itu ada firman Allah yang menolong kita untuk melihat gambaran kehidupan kita di dalam kemuliaan Kristus Yesus. Amin. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudaraku, ya di ayat 9, ya 1 Korintus pasal 1 ayat 9 ini dikatakan, Allah yang memanggil kamu, ya lebih tepatnya adalah Allah yang telah memanggil kamu. Karena ini adalah bentuk kalimat ya di mana di masa yang lampau namun masih terus berlaku ya di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Ya, dalam bentuk grammarnya, tata bahasanya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Allah yang telah memanggil kamu ya kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Amin. Jadi selalu diakhiri dengan pernyataan yang sangat luar biasa menakjubkan Bapak Ibu Saudara. Apapun persoalan, masalah yang akan dibicarakan oleh Rasul Paulus yang sudah masuk kepadanya melalui ya informasi yang diterimanya ketika dia menangani masalah di dalam jemaat ini, di dalam keluarga-keluarga mereka, Bapak Ibu Saudara, dalam jemaat Korintus ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus selalu membawa mereka untuk masuk kepada suatu tingkat kesadaran yang lebih tinggi dari hanya sekedar melihat problem-problem di dalam kehidupan yang nyata di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Masuk kepada apa, Bapak Ibu Saudara? Masuk kepada kesadaran akan ya fakta kenyataan panggilan Allah, pemanggilan Allah, Bapak Ibu Saudara. Ya, semua orang dipanggil Bapak Ibu Saudara. Banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih Bapak Ibu Saudara. Yesus pernah mengatakan itu kepada ya orang Israel, kepada murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa di sini ya Rasul Paulus secara khusus menegaskan bahwa semua orang dipanggil oleh Allah untuk menerima keselamatan. Sebagaimana dikatakan di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Inilah kehendak Allah ya dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Amin. Diselamatkan tentu saja Bapak Ibu Saudara karena percaya. Ya, bukan seperti konsep universalisme. Universalisme itu Bapak Ibu Saudara mengajarkan bahwa karena Allah itu adalah kasih, karena Allah itu sangat mengasihi ciptaannya, maka pada akhirnya semua orang yang berdosa akan diselamatkan masuk surga. Hanya saja ya masing-masing akan terlebih dahulu memasuki api penyucian katanya. Jadi sesudah meninggal ya orang-orang itu akan disucikan lagi dosa-dosanya, dan pada akhirnya nanti di ujung sana semuanya akan berangkat ke surga. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah pengajaran yang keliru dan pengajaran yang sesat. Karena Alkitab mengatakan orang-orang diselamatkan ke dalam surga itu adalah karena mereka mempercayai darah Kristus yang menyucikan hidup mereka dari segala dosa, dan yang mempercayai kebenaran Allah melalui iman kepada Yesus Kristus adalah satu-satunya orang menerima keselamatan hidup yang kekal. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
Perkataan ini sangat menarik, luar biasa saudara-saudaraku. Ya, di ayat 9 tadi, Allah yang telah memanggil kamu kepada, memanggil kemana Bapak Ibu Saudara? Kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Persekutuan yang mana Bapak Ibu Saudaraku? Ini bukan berbicara tentang organisasi, ini tidak berbicara tentang gedung-gedung gereja, ini tidak berbicara Bapak Ibu Saudaraku hal-hal pekerjaan tangan manusia, dan ini bukan berbicara hal-hal yang fisik Bapak Ibu Saudara. Ini adalah berbicara tentang pemanggilan Allah kepada persekutuan dengan Yesus Kristus di dalam tubuhnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam tubuh Kristus. Karena kenapa Allah memanggil kita untuk bersekutu di dalam tubuh Kristus? Karena saat ini Allah memberkati manusia di dunia ini, umat manusia di dunia ini, dengan terbentuknya ya gereja tubuh Kristus, dengan hadirnya tubuh Kristus, persekutuan orang-orang benar yang masih setia dan memelihara kebenaran Allah di dalam pemberitaan tentang salib Kristus. Bapak Ibu Saudara, di mana Allah menyatakan segala berkat rohani di dalam surga menjadi kelengkapan berkat yang terbesar untuk memelihara dan meneguhkan dan menumbuhkan dan menguatkan setiap orang yang percaya saat ini adalah di dalam tubuh Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita bersyukur kalau kita ini sudah menjadi bagian dari gereja tubuh Kristus. Kita adalah anggota-anggotanya dan Kristus adalah kepala, ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita sedang menjalani hidup dalam panggilan Allah, hidup di dalam segala kelimpahan. Tadi dikatakan sebelumnya oleh Rasul Paulus, di dalam kasih karunia-Nya saudara-saudara dan saya dicukupkan oleh Tuhan untuk menanggung segala perkara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Disitulah damai sejahtera kita, di sanalah sukacita kita, dan disitulah segala pengharapan kita dipenuhkan. Melalui iman kita dapat melihat itu, dan melalui setiap firman Allah yang direfleksikan dalam kemurnian, dalam pengajaran, dan dalam kebenaran yang sesungguhnya, saudara-saudara dan saya bisa melihat tentang pengharapan dan panggilan kita di dalam persekutuan bersama dengan Yesus Kristus di dalam kekudusannya, persekutuan yang kudus, gereja yang kudus. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Karena gereja itu bukan gedung, ya, gereja itu bukan tembok-tembok Bapak Ibu Saudaraku. Gereja itu bukan organisasi-organisasi yang puluhan ribu Bapak Ibu Saudaraku ada di seluruh dunia. Gereja itu adalah eklesia, ya, orang-orang, sekumpulan orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan dan bersatu di dalam terang Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, untuk itu tidak ada yang dapat membatasi, ya, bahwa setiap orang yang percaya di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus di mana saja, ya, dan kapan saja Bapak Ibu Saudara, dan dalam keadaan apapun saudaraku, kita dapat bersatu di dalam penyembahan kita dan pujian kita dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dapat saling mendoakan, saling mendukung, ya, saling berbagi, saling mengasihi, dan saling menyaksikan, bersaksi satu dengan yang lain untuk meneguhkan iman kita di dalam Kristus Yesus dikala kita menghadapi ujian dan pencobaan di dalam kehidupan ini. Kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Pertama-tama kita tahu bahwa ada penyertaan kasih Tuhan, ada Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam kehidupan kita, dalam kebersamaan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam persekutuan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Maka dengan melihat semuanya kenyataan itu, fakta-fakta kebenaran itu, saudara-saudara dan saya bisa hidup tetap setia kepada Allah, kepada kebenarannya, kepada persekutuan, kepada pelayanan, dan terhadap semua
hal yang menjadi tanggung jawab kita dalam pekerjaan kita. Bapak Ibu Saudara, kita terus dimampukan untuk menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat tadi, sekali lagi saya baca ayat 9. Allah, ya Allah yang menjadi pusat, bukan diri kita, bukan lingkungan kita, bukan perkataan orang lain, dan bukan siapapun, tapi Allah yang memulai. Ya, Allah yang memulai, Allah juga yang akan mengakhirinya. Tadi sudah dikatakan, ya sampai pada kesudahannya, ya supaya Allah ya menyatakan kepada kita dan kita siap ya meresponi ya kekudusannya yang sempurna. Allah yang telah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Amin. Jadi kita ini Bapak Ibu Saudaraku mengandalkan kesetiaan Allah di dalam segala sesuatu, bukan kesetiaan diri kita sendiri. Karena kesetiaan manusia itu tidaklah sempurna, tapi kesetiaan Allah di dalam Kristus Yesus adalah komplit dan sempurna. Kita bergantung sepenuhnya dengan apa yang dilakukan oleh Allah bagi kita, bukan bergantung pada apa yang kita lakukan bagi Allah. Ya Bapak Ibu Saudara, karena apa yang kita lakukan tidak menjamin, tapi apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus adalah jaminan keselamatan kita untuk selama-lamanya. Dan kita harus mempercayai kebenaran yang demikian, amin. Bahwa Allah akan membawa kita kepada seluruh rencananya di dalam Kristus Yesus, supaya kita tidak bercacat, karena Yesus yang melakukannya bagi kita. Roh Kudus yang mengerjakannya. Buah roh ialah kasih, kesetiaan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah ya dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan, dalam jemaat, perbedaan pendapat di antara saudara seiman, ya di dalam keluarga, dan seterusnya Bapak Ibu Saudaraku, liku-liku masalah-masalah yang timbul, baik di dalam jemaat maupun di luar jemaat. Maka saudaraku, di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke 10 coba kita lihat Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus pasal 10 setelah Rasul Paulus. 1 Korintus pasal 10. Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, satu ayat yang sangat terkenal, ya, ayat favorit banyak orang. Di ayatnya yang ke-13 sungguh memberkati kita juga di pagi hari ini. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, setelah Rasul Paulus menjawab berbagai hal, ya pertanyaan-pertanyaan dari jemaat Korintus ini mengenai masalah-masalah ya dalam pergaulan, dalam persekutuan, di dalam kehidupan mereka, hubungan mereka sebagai saudara seiman, ya, dan juga menghadapi dunia luar. Bagaimana mereka bersikap terhadap orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus menjawab di dalam 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13, ya, dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, ya, Bapak Ibu Saudaraku, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, seberapa besar pun masalah, seberapa berat pun persoalan dalam kehidupan yang nyata di dunia ini, dikatakan itu adalah pencobaan, ujian masalah yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan manusia. Bagaimana Bapak Ibu Saudaraku kita bisa ya memahami firman Tuhan ini? Di mana kekuatan daripada pernyataan ya statement firman Tuhan ini? Karena banyak orang, Bapak Ibu Saudaraku, yang menjadi putus asa, yang tidak mampu dan juga menghadapi masalah-masalah yang sangat luar biasa, bukan biasa, Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa, mematikan, ya, masalah-masalah yang sangat kejahatan, yang sangat luar biasa, merugikan banyak orang, Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana bisa dikatakan pencobaan-pencobaan ujian iman dalam kehidupan ini sebagai sesuatu yang biasa, Bapak Ibu Saudaraku?
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah perbedaan kita memandang sebagai manusia. Ya, cara pandang kita dan cara pandang Tuhan itu tidak sama, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Ya, cara pandang kita manusia itu terbatas. Ya, sehingga kita akan melihat bahwa ada masalah-masalah yang sangat luar biasa di luar kemampuan kita, dan bahkan kita bisa mendorong kepada keadaan stres, kepada keadaan di mana kita bisa jadi putus asa kalau kita ya berpegang pada pandangan diri kita sendiri. Tapi ini Bapak Ibu Saudara adalah pandangan, cara melihat dari sisi Tuhan. Amin. Dari sisi firman Allah, maka kita harus menempatkan posisi kita di pihak Allah. Amin. Kita harus menempatkan ya iman kita di pihak Allah, di pihak firman Tuhan, supaya kita melihat bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah biasa, yang tidak melebihi daripada kekuatan manusia. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita mempercayai dan bagaimana kita mengerti hal ini? Selanjutnya dikatakan, sebab Allah setia. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita di sini selalu bergantung kepada kesetiaan Allah. Sebab Allah setia, dan karena itu Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, selalu berpusat kepada kita bersandar kepada Tuhan. Amin. Bersandar kepada firman-Nya, menyandarkan, meletakkan seluruh pengharapan kita di dalam menghadapi berbagai pencobaan-pencobaan apapun, dan tidak perlu harus menunggu pencobaan datang dulu baru kita mau berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam segala perkara, di dalam segala hal, dalam suka maupun duka, di dalam keadaan tenang maupun di dalam keadaan susah, Bapak Ibu Saudara, saudaraku, kita harus melatih diri kita untuk selalu bergantung kepada kehendak Allah, dan harus selalu bergantung kepada kesetiaan Allah, dan terus datang kepada pengetahuan akan kebenaran, supaya kita tahu bagaimana cara Allah setia. Kesetiaan Allah, bagaimana kita peroleh, bagaimana kita bisa mengerti dan bersandar kepadanya, kepada firman-Nya, supaya kita bisa melihat ya kekuatan Allah yang melampaui daripada kekuatan kita. Ya, Roh Kudus bekerja, Allah bekerja, memberikan kita pengertian sebagai solusi, amin, sebagai jalan keluar. Bijaksananya Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, melalui firman-Nya, itu bisa kita terapkan di dalam menghadapi segala hal, segala perkara dalam kehidupan kita ini. Kita tidak bersandar dan tidak boleh bergantung pada diri sendiri, pada pengandalan diri sendiri. Itu adalah kebiasaan dunia yang tidak mengenal Allah. Selalu bergantung pada pikirannya sendiri. Dan itulah sebabnya banyak orang yang tergelincir dan bahkan yang terjatuh kepada kegelapan, kepada kejahatan, dan yang sangat merugikan, Bapak Ibu Saudaraku, karena mereka bergantung pada diri sendiri. Karena memang manusia itu mempunyai potensi yang sangat besar, ya, untuk bergantung pada dirinya sendiri. Ya, besok pagi ini kita akan fokuskan, Bapak Ibu Saudaraku, ya, bahwa manusia itu mempunyai potensi yang sangat besar sekali untuk bergantung pada pikirannya sendiri, ya, menjadi sombong, menjadi orang-orang yang terlalu percaya diri, overconfidence, dan akhirnya menyesal. Karena di hadapan Allah itu adalah suatu sikap yang sama sekali tidak berguna, dan itu sangat merugikan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah ya solusi jalan keluar yang dikaruniakan oleh Allah atas penyertaan-Nya kepada kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Itulah yang menjadi sumber kekuatan kita, karena di situ adalah kekuatan Allah bekerja di dalam hati dan pikiran kita, membawa sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih.
kesetiaan-Mu yang agung dan yang mulia, yang terus Engkau ajarkan kepada kami, supaya roh kami, hati kami, pikiran kami, dan seluruh tindakan perbuatan kami sandarkan kepada pengharapan akan kesetiaan Tuhan, bukan pada diri kami sendiri. Dan kami percaya Roh Kudus yang terus membimbing, melatih, mengajar kami untuk selalu bergantung kepada kesetiaan Tuhan. Dan terima kasih karena Engkau menyediakan solusi, jalan keluar, bijaksana, dan segala hal yang baik untuk memperlengkapi hidup kami. Terima kasih. Tuhan memberkati semua saudara-saudara kami yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Bersama-sama kami bersekutu di dalam panggilan yang Tuhan telah karuniakan bagi kami, supaya kami selalu datang kepada pengetahuan akan kebenaran, sehingga kami dapat menyebarkan dan kami dapat memberitakan dan kami dapat menyalurkan kabar baik kepada semua orang, supaya semua orang terberkati dan hidup memuliakan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Allah Bapa dalam surga. Puji Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih, selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Salam kudus buat kita semuanya. Ya, terima kasih. Ya, puji Tuhan semuanya. Saudaraku yang di live streaming Facebook, Tuhan memberkati kita semua. Kita jumpa besok pagi lagi. Dan juga saudara kami yang semua yang ada di aplikasi Zoom Meeting. Tuhan memberkati. Salam.